Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, di sini aku akan mereview alur cerita film. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Confessions of an Invisible Girl. Film ini bergenre drama komedi dari Brazil dan dibintangi oleh Clara Castano yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan kehidupan seorang remaja bernama Teanira atau biasa dipanggil Teta. Ia dituntut oleh keluarganya agar menjadi standar perempuan remaja pada umumnya yang memiliki banyak teman, cantik, terawat, dan populer. Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan kehidupannya yang kesepian, insecure, dan mudah gugup. Bahkan ia juga mendapat julukan dari orang-orang sebagai Teta Bau. Hal itu dikarenakan dirinya yang mengidap hyperhidrosis. FYI, hyperhidrosis merupakan suatu kondisi di mana tubuh pengidapnya akan memproduksi keringat berlebih ketika mereka gugup. Please, this content is spoiler alert. Oke, next, bagi kalian yang tetap pengen nonton, cukup stay tune on my video. Let's check it out. Di awal film memperlihatkan kedua murid yang sedang bertengkar akibat suatu masalah. Mereka bernama Teta dan Valentina. Teta adalah murid baru di sana, sedangkan Valentina adalah perempuan yang cukup populer di sekolahnya, sehingga membuat dirinya dibenci oleh para murid karena kebiasaannya yang sedang merundung. Flashback mode on. Di sini Teta mulai menceritakan semua kehidupannya dari awal tentang bagaimana diri dan kehidupan masa remajanya. Teta adalah salah satu siswi yang cukup ambis di sekolah. Namun karena perawakannya maka tak ada seorang pun yang menjadi teman dekatnya. Hingga akhirnya ia pun pindah ke sekolah favorit di dekat rumah neneknya dan memulai semuanya dari awal. Pada hari pertama sekolah ia terlihat sangat gugup sehingga membuat bajunya basah oleh keringat. Ia pun pergi ke kamar mandi dan segera mengelap keringatnya menggunakan tisu. Ketika di kelas, Teta mencoba untuk berkenalan dengan seseorang laki-laki yang sedang membaca buku. Ia bernama Davi. Kini Teta merasa kagum dan berhasil karena baru kali itu ia dapat berkenalan dan merasa dirinya dapat dihargai. Davi merupakan laki-laki yang paling kutu buku di kelas. Tak lama salah satu siswa datang menghampiri Davi untuk meminta contekan pekerjaan rumah. Ia bernama Eric. Eric adalah murid yang cukup populer sekaligus korban seksisme karena ketampanannya. Ia juga pacar Valentina. Tiba-tiba seseorang pun datang. Ia bernama Zeka. Zeka yang berkarakter to the point mengatakan bahwa ia sangat terganggu dengan alis Teta. Teta merasa sedikit kecewa atas pernyataan Zeka. Namun di tengah kekecewaannya salah satu perempuan menghampiri Teta untuk berkenalan. Ia bernama Samantha. Selesai sekolah, Teta pulang bersama Samantha. Di jalan, Teta berbincang banyak dengan Samantha. Namun di tengah perbincangannya, Teta menanyakan kepada Samantha mengapa ia ingin berteman dengannya. Samantha akhirnya tak sengaja menceritakan bahwa nenek Teta lah yang menyuruhnya untuk berteman. Ketika pulang, Teta sangat kesal dengan upaya neneknya yang rela menyogok Samantha untuk mendekatinya di sekolah. Teta mengatakan bahwa ia hanya ingin pertemanan yang murni tanpa belas kasihan. Keesokan harinya ia pun kembali masuk sekolah. Sebelum pergi tak lupa ia memakai deodoran spray agar menutupi bau keringatnya. Di sekolah ia bertemu dengan kedua teman barunya serta cowok dambaannya di sekolah. Tetapi di luar dugaan, Eric justru mengalami alergi akibat parfum yang dipakai oleh Teta. Perlahan Teta berjalan mundur dan menubruk Valentina yang sedang membawa es krim. Lais pun segera menenangkan Valentina dan membawanya ke kamar mandi. Di kamar mandi, diam-diam Teta mendengar percakapan antara Lais dan Valentina. Teta terkejut dengan pernyataan Lais yang terdengar tidak membenarkan perlakuan Valentina kepada Teta. Di lapangan, Teta menceritakan semuanya kepada kedua sahabatnya. Zeka yang suportif pun menimpalkan bahwa Teta tak perlu insecure dengan kondisinya dan mengatakan karena orang lain akan melihat diri kita berdasarkan bagaimana kita melihat pribadi kita sendiri. Malam harinya terlihat Teta sedang me time bersama neneknya di sofa. Di sana neneknya menanyakan kepada Teta apa yang harus dilakukan selanjutnya
untuk merubah penampilan Teta yang terlihat berantakan. Teta yang mulai sadar akhirnya mulai memperbaiki semua penampilannya bersama sang nenek. Keesokannya ketika masuk sekolah, terdengar desas-desus mengenai Lais yang akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-16. Teta yang terobsesi dengan sebuah pesta real life memutuskan untuk memulai menguliknya. Di kelas, mereka pun mendapatkan tugas kelompok mata pelajaran biologi. Erik yang tidak memiliki kelompok akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Teta. Teta memiliki ide untuk memanfaatkan Erik dengan menyuruhnya mengundang Teta dan kedua temannya ke pesta ulang tahun Lais. Di rumah, Zeka pun datang. Teta yang sangat bangga akhirnya memperkenalkan Zeka kepada keluarganya, serta bergegas pergi untuk segera mempersiapkan Teta. Tak lama Davi bersama kakak laki-lakinya yang bernama Dudu datang. Keluarga Teta cukup bahagia hari itu karena akhirnya Teta dapat memiliki teman. Mereka pun bersiap-siap untuk datang ke pesta ulang tahun Lais. Terlihat mereka memakai kostum bertema tahun 60-an, sedangkan Teta memakai gaun berwarna hijau. Di pesta, Davi yang sudah membawa hadiah segera memberikannya kepada Lais. Hadiah itu berisi buku Star Generation seri terbaik. Terlihat Lais sangat senang dengan hadiahnya. Namun sayang, Lais justru mengatakan kepada Davi bahwa jangan sampai semua orang tahu bahwa ia menyukai buku tersebut. Terlihat Davi merasa kecewa dengan apa yang dikatakan Lais. Ketika Lais berlalu, ia mengatakan dengan pelan kepada ibunya bahwa Davi hanyalah siswa biasa yang sangat kutu buku di kelas. Di dalam, Teta terlihat sedang menenangkan Samantha yang telah berseteru dengan Valentina sebelumnya di luar. Tak lama, Samantha pun kembali ke pesta. Sedangkan Teta yang mendengar suara Valentina memutuskan untuk menghampirinya. Di sana terdapat Lais dan Valentina yang sedang berbincang mengenai kekecewaannya untuk menjadi siswi paling populernya gagal. Tak lama Valentina sadar dengan keberadaan Teta dan menghampirinya serta mengatakan suatu hal yang bersifat merendahkan Teta. Teta pun berlari sambil menangis dan segera menghampiri sahabat-sahabatnya untuk mengajak pulang. Ketika di rumah, Teta disambut gembira oleh keluarganya karena Teta sudah dapat menghadiri pesta seperti remaja pada umumnya. Keesokannya mereka segera mengerjakan tugas kelompoknya sesuai yang sudah direncanakan, yaitu di rumah Davi. Tak lama Erik datang dan mengatakan bahwa ia sudah putus dengan Valentina. Ketika pulang, Erik mengajak Teta untuk melihatnya latihan bernyanyi bersama grup musiknya. Teta pun segera mengiyakannya. Di tempat latihan ternyata Erik menyatakan cintanya kepada Teta melalui lagu yang dinyanyikannya. Selesai latihan, mereka pun pulang. Pada malam harinya, orang tua Teta mengatakan bahwa Teta harus pindah sekolah. Teta yang sudah bertaut hati dengan sekolahnya menolak hal tersebut dan berjanji akan berusaha meraih beasiswa dari sekolah. Keesokannya ketika di kelas, kelompok Teta pun maju untuk memulai presentasi tugasnya. Namun ketika Teta ingin memulai slide di proyektor, di luar dugaan, ternyata yang muncul justru sebuah video yang memperlihatkan Valentina sedang meluapkan kekecewaannya mengenai anak-anak di sekolah. Valentina mengatakan bahwa murid-murid sekolah seharusnya dapat menghormatinya sebagai perempuan terpopuler di sekolah. Valentina yang terkejut pun langsung menyerang Teta, hingga tiba-tiba guru BK pun langsung datang dan memanggil anak-anak yang berkaitan dengan kejadian. Di ruang BK, Teta mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun mengenai video tersebut. Tetapi Valentina tak mempercayai hal tersebut hingga akhirnya sekolah memutuskan untuk menunda kasus tersebut untuk dibahas. Di kelas ketika semuanya hendak memulai pelajaran, tiba-tiba Davi justru dipanggil oleh guru BK untuk datang ke ruangannya. Teta dan Zeka pun bingung dan bertanya-tanya. Ketika semua pulang, terlihat Erik menunggu Teta di luar dan ingin menanyakan mengenai permasalahan di kelas tadi. Teta yang masih bingung dengan permasalahan tersebut memilih diam. Hingga tiba-tiba Davi mengabarkan bahwa kakeknya meninggal. Mereka pun bergegas pergi untuk menghadiri pemakaman kakek Davi. Sepulangnya Teta dari pemakaman, ia terlihat galau karena di pemakaman ia melihat mantan kekasih Dudu datang. Di rumah, Teta yang dihujani pertanyaan mengapa ia terlihat murung, akhirnya mengatakan
bahwa ia tidak harus selalu dituntut untuk membahagiakan semua orang. Selain itu, ia juga sedang butuh waktu sendiri. Ketika di kamar saat Theta sedang membuka medsosnya, akhirnya Theta tak sengaja mendapatkan bukti konkret mengenai kasusnya di sekolah dengan Valentina. Ia pun segera menelusurinya. Keesokannya ia pun datang ke sekolah untuk membuktikan semua tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Theta pun menjelaskan bahwa Lais lah pelakunya. Hal itu dapat dibuktikan melalui cuplikan video yang memperlihatkan ibu Lais yang sedang merekam pembicaraan Lais dan Valentina untuk menjadi senjata Lais sewaktu-waktu. Di balik itu, bukan tanpa alasan Lais melakukan hal itu, melainkan untuk membalaskan dendamnya kepada Valentina yang sudah membulinya sejak TK dan mengakibatkan Lais mengalami depresi akut di usia 8 tahunnya. Valentina yang sudah terpojok akhirnya memutuskan untuk keluar. Ketika di luar, Valentina pun meminta maaf kepada Theta dan mengaku dirinya salah. Ia juga menganalogikan dirinya sebagai monster. Theta yang memiliki rasa empati memutuskan untuk memeluk Valentina dan disusul oleh Lais, serta berakhir dengan damai. Semua orang yang menyaksikan momen tersebut terlihat sangat bahagia. Di akhir cerita, Theta pun mendapatkan semua yang selama ini ia impikan, yaitu sebuah lingkup pertemanan yang sangat hangat. Lalu film pun selesai. Film ini mengajarkan kita mengenai penerimaan diri dan mengingatkan kita bahwa tidak semua permasalahan yang kita dapatkan bersifat buruk. Please, this movie can relate with real life, khususnya untuk remaja yang lagi galau dengan permasalahan diri. So, aku sangat rekomendasiin film ini buat kalian tonton, karena menurut aku, di sana banyak banget pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil. Oke. Mungkin itu aja yang dapat aku ulas mengenai film ini. Sebelumnya jangan lupa buat komen di komentar section dan klik like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Aku Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.